Oke, tes tes udah aman? Baru. Aman ya. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, jadi head itu adalah harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan ya. Jadi untuk pembagian nanti keuntungannya dengan si pembeli ya, misalkan apotek dengan rumah sakit itu sudah ada perjanjian ataupun ketentuan yang sudah disepakati ya. Jadi kalau tertulis HET-nya 14.500, artinya si apotek tersebut bisa menjual lebih tinggi sedikit dan juga lebih rendah, tapi tidak boleh jauh-jauh dari harga HET. Biasanya ini di farmasi sih, farmasi atau elektronik atau otomotif ya, otomotif sampai di obat-obatan. Tuh. Paham nggak yang HET? Kalau sebagai penjual sih saya pernah ngalamin ya. Pernah ngalamin si produk HET ini. Jadi perusahaannya sudah menentukan harganya sekian, kita boleh menjual sedikit lebih tinggi dari sana atau kalau kita ingin bersaing lebih laku ya produk yang kita bisa dijual lebih rendah sedikit dari HET-nya, gitu HET-nya. Oke, yang keempat, kita bisa menentukan harga jual berdasarkan pasar. Nah, di sini ya, contohnya misalkan kalian ingin jual nasi goreng nih, nasi goreng. Nah, sekitaran kita nasi goreng berapa sih kira-kira kalau kalian beli nasi goreng? 14 14 sampai sama 15 ya. Kisaran nih, anak kos biasanya hafal nih. Ya, 14 sampai 15.000 lah di daerah kita ya. Itu yang disebut dengan harga pasarannya. Kita harus mengidentifikasi dulu harga pasarnya berapa sih kalau kita ingin jual nasi goreng. Misalkan tadi 14 sampai 15.000 atau ada juga yang 20.000 nih. Nah, kalau kalian ingin kompetitif ya, kompetitif berarti harga jual produknya harus lebih rendah dari harga pasaran, 14 atau lebih rendah dari 14.000. Tapi kita harus hitung juga sih, eee, keuntungan kita berapa ya, atau kita sesuaikan dengan harga pasar tersebut. Kita jual juga deh 14.000, kita juga jual deh 20.000 ya, 16.000. Nah, itu. Jadi kita melihat, menjual produk tersebut melihat berdasarkan pasarannya. Berapa sih pasaran, kalau kita ingin menjual, eee, teh pucuk misal ya, berapa sih di luaran sana teh pucuk tuh? 5.000 ya, kita juga ikut-ikutan jual 5.000. Oke, yang kelima paling paling ini sih, value based pricing, artinya, eee ada yang limited edition di sini ya, limited edition. Nah, limited edition ini misalkan kalian punya mainan action figure nih, action figure ya limited edition. Hanya ada 10 di dunia, 10 buah di dunia. Nah, ketika barang itu banyak dicari ya, atau beras sekarang juga termasuk yang limited ya harga beras. Oke, jadi ketika barang itu banyak dicari, jadi kalian bisa pakai sistem ini ya, sistem ini. Bisa pakai sistem lelang kah, misalkan untuk matok harga jualnya ya. Jadi, kalau limited edition kan kita bisa bisa dengan mudah ya menentukan berapa sih harga jualnya. Atau kalau dengan sistem lelang kan karena ini limited edition, siapa yang berani menawar tinggi ya dia yang dapat. Kalau misalkan kita cuma jual, cilok, cilok kan di sini banyak ya, itu kan tidak bisa kita pakai metode ini ya, value based pricing ini. Ya, jadi disesuaikan penentuan harga jualnya dengan produk yang akan kita jual. Kita masuk ke contoh studi kasus untuk bisa mengklasifikasikan jenis-jenis biaya tadi ya. Contohnya misalkan pengeluaran bengkel perabot kreatif nih, ada bengkel kreatif namanya 1 bulan terakhir. Ini dilihat 1 bulan terakhir ya. Oke, ada membeli 1 meter kubik kayu ya. 700.000 nih pengeluarannya 1 bulan terakhir. Terus beli triplek 250.000. Terus ada juga beli paku, lem, dan juga perlengkapan lainnya 150.000. Eh, upah ya, bayar upah tukang untuk 10 buah meja. Jadi dia akan memproduksi meja ya. Memproduksi 10 buah meja dalam 1 bulan berarti ya.
1 bulan. Itu upahnya 600.000 ya, 600.000. Terus bayar rekening listriknya 200.000 ya, 200.000, di mana 60%-nya untuk mesin dan 40%-nya untuk penerangan ya, untuk listrik lah. 60 untuk mesin, 40 untuk listrik. Terus ada juga pengeluaran bayar telepon 100.000 nih untuk 1 bulan. Bayar upah tukangnya 900.000 untuk 15 buah meja ya. Jadi kalau misalkan 10 buah 600, tapi untuk 15 buah itu 900.000 tukangnya diupah. Bayar gaji kepala tukang tadi ya, ada gaji pokoknya. Kepala tukang, pegawai pembantu dan lain-lainnya adalah 1 juta per bulan. Ini yang dia rutin keluarkan ya. Lalu depresiasi mesin dan fasilitas lainnya 15.000 per bulan ya. Penyusutannya, depresiasi itu penyusutan dan juga ada biaya pengeluaran lainnya lah untuk maintenance misalkan 500.000 per bulan ya. Kalau bisa ini nanti dicatat dulu ya apa saja pengeluarannya, jadi kalian bisa tahu termasuk ke biaya apa sih. Jika semua bahan yang dibeli itu habis terpakai, kuncinya adalah semua bahan habis terpakai ya, habis terpakai. Kelompokkan pengeluaran berdasarkan biaya primer dan biaya overhead pabrik ya. Kita akan mengelompokkan berdasarkan biaya primer dan juga biaya overhead pabrik. Yang kedua, dari pengelompokan biaya itu, kita akan menghitung biaya produksi untuk 1 unit meja. Ya, biaya produksi untuk 1 unit meja. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel. Kita akan mengelompokkan biaya tetap dan biaya variabel. Dari sini kita harus hitung berapa sih BEP atau break even point produksi meja jika harga jualnya. Nah, untuk menentukan harga jual tadi ada 5 metode ya. Silahkan nanti teman-teman pelajari. Nah, kalau di sini diasumsikan harga jualnya itu 300.000 ya. Sudah misalkan menggunakan metode tadi, salah satu metode tadi misalkan. Harga jualnya 300.000. Kita akan mengelompokkan dua kelompok nih berdasarkan primer, overhead, dan juga biaya tetap ya, biaya tetap dan biaya variabel. Oke, sekarang kita akan kelompokkan ke biaya primer dan juga biaya overhead-nya dulu nih. Biaya primer itu apa saja? Berarti dia beli 1 meter kubik kayu ya, 700.000. Terus beli tripleknya 250. Upah tenaga kerja untuk 10 meja ya. Upah tenaga kerja untuk 15 meja. Jadi biaya primernya diperoleh 2.450.000. Sedangkan biaya overhead itu ya biaya yang di luar ini ya, luar biaya primer itu ada beli paku ya. Terus gaji kepala tenaga kerja dan juga pegawai, biaya listrik, biaya telepon, dan juga ada biaya depresiasinya tadi 500.000. Jadi biaya overhead-nya itu adalah 1 juta. Nah, di sini kita harus hitung total biaya produksi. Total yang pertama kan hitung biaya produksi ya, yang kedua nih. Hitunglah biaya produksi untuk 1 unit meja. Jadi di sini biaya produksinya, biaya primer ditambahkan biaya overhead-nya. 4.400.000 total biaya produksinya. Tadi biaya primer itu biaya apa? Dan biaya overhead termasuk ke biaya apa? Pengelompokan biaya termasuk apa? Waktu biaya primer dan biaya overhead. Jadi kalian kan bisa tahu kenapa sih kayu termasuk biaya primer, kenapa sih beli paku, gaji kepala tenaga kerja termasuk biaya overhead. Materinya tidak bisa saya sampaikan di Litera terlalu besar ya. Jadi di link drive, tapi bisa kebuka nggak?
Di Literama nggak ada, Ibu. Ada link drive. Coba di refresh dulu. Bentar, Bu. Ada, Bu. Ada ya? Bisa dibuka nggak? Bisa di download nggak? Takutnya masih private drive-nya saya. Oke, ya. Tadi ya biaya yang ternyata yang tadi itu berdasarkan klasifikasi biaya berdasarkan produknya. Ada biaya utama atau primer ya, biaya primer dan juga ada biaya overhead. Nah, biaya utama ini biaya bahan baku langsungnya. Tadi ya meja kan biaya bahan baku langsungnya apa sih ya? Kayu, ya triplek itu kan biaya langsungnya ya. Terus ada juga biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan yang overhead itu di luar jenis biaya produktif, tapi dia berperan penting kelangsungan perusahaan atau dalam produksi tersebut ya. Contohnya biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan lain sebagainya. Biaya utama dan biaya pendukung ya. Terima kasih. Ya, jadi bisa ya mengklasifikasi kenapa sih kayu termasuk biaya primer bukan yang overhead aja? Itu teman-teman paham nggak? Paham ya? Kenapa sih Paham, Bu. upah kenapa triplek termasuk yang primer bukan yang overhead? Terus kenapa sih beli paku, lem itu tidak termasuk ke primer? Karena bukan yang utama, walaupun dia sangat mendukung dalam aktivitas produksi ya. Tapi bukan bahan baku utamanya. Utamanya kan dalam meja ya kayu, triplek ya, tenaga kerja. Nah, sekarang kita kan tadi ya, tadi total biaya produksinya kan 4.400.000 ya. Biaya produksinya 4.400.000. Nah, kita akan menghitung biaya berapa sih biaya produksi untuk satu meja ya. Satu unit mejanya itu berapa sih biaya produksinya kita ya. Jadi tinggal dibagi total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit produksinya ya. Nah, tadi total biayanya 4.400.000 ya. Kita akan memproduksi 20 unit meja nih. 20 unit meja. 20 unit meja itu dari mana? 10 meja ditambah 15 meja ya tadi. Jadi 20 unit meja. Di sini ternyata per mejanya butuh 176.000 per unitnya. Nah, ini masih biaya produksi. Belum harga jualnya. Nah, harga jualnya silahkan nanti bisa ditentukan tadi ya. Tadi kan harga jualnya 300.000 ya. Untung banyak nggak? Untung banyak nggak kira-kira? Ternyata harga produksinya cuma segini loh. Lumayan, Bu. Lumayan ya untuk bisa produksi satu unit meja. Untungnya berapa nih? Bisa dilihat harga jualnya 300.000, ternyata harga produksinya satu unit meja sekian. Jadi kalian bisa memperkirakan berapa sih keuntungan dalam menjual 20 unit meja. Ya, itu salah satu fungsi untuk kita mengetahui klasifikasi biaya. Sekarang kita akan coba klasifikasikan berdasarkan biaya tetap dan biaya variabelnya ya. Biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetapnya ini penerangan listrik kan. Listrik termasuk ke penerangan kan mau berapapun kita produksi meja kan nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh dia tetap 80.000. Kenapa 80.000? Karena tadi 60% untuk mesin ya, untuk mesin dan 40% untuk listrik. Jadi 40% dari 200.000 berapa ya? Tuh. Jadi 40% dari 200.000 ya segini ya. 80.000 termasuk ke biaya listrik, penerangan termasuk ke biaya tetap. Terus biaya rekening telepon kan tidak mempengaruhi jumlah produksi ya. Ini ya pengeluaran perusahaan tersebut aja dalam satu bulan. Jadi termasuk ke biaya tetap. Lalu gajinya di sini bukan gaji
memproduksi 10 meja atau 15 meja, tapi gaji tetapnya kepala tenaga kerja dan juga pegawai, jadi 1 juta. Terus depresiasi mesin termasuk ke biaya tetap 500.000. Jadi biaya tetapnya sekian ya. Nah, sekarang biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang tergantung jumlah produksinya. Jumlah produksinya artinya, nah, upah untuk 25 unit meja kan 1.500.000 ya. 1.500.000 itu yang ini. 600.000 ditambah yang 900.000 ya, 10 meja dan 15 meja. Jadi kita hitung jadikan satu ya. Untuk 25 unit meja ya 1.500.000. Berubah lagi kalau kita misalkan memproduksi 30 meja, makanya dia termasuk ke biaya variabel ya. Terus beli kayu, tadi kan kayu yang dibelikan untuk 25 unit meja ya. Jadi dia termasuk ke biaya variabel. Kalau di biaya sebelumnya kayu itu termasuk biaya tetap ya, biaya primer, tapi di sini ternyata dia termasuk biaya variabel. 700.000 nih. Triplek juga termasuk biaya variabel. Lem dan juga listrik mesin maksudnya ini ya. Listrik mesinnya 60.000, 60% dari 200.000 sekian. Jadi biaya variabelnya 2.700.000 sekian. Nah, kita harus jumlahkan ya. Jadi jumlahkan biaya variabelnya, biaya variabel per unit produknya ya. Biaya variabelnya 2.720.000 dibagi 25 unit meja. Jadi harganya harga produksinya untuk satu meja adalah 108.800 ya. Karena sebetulnya ini itu tidak mempengaruhi di biaya produksi misalnya. Terus kita akan hitung berapa sih unit meja yang harus kita jual untuk bisa balik modal. Ya, itu disebutnya BEP ya, break even point-nya, break even point. Rumusnya apa? Fixed cost, biaya tetapnya dibagi dengan price, harga ya, price dikurangi biaya variabel per unitnya. Nah, jadi P ini adalah price, harga jualnya nih, harga jualnya. Terus FC ini adalah fixed cost atau biaya tetap tadi, biaya tetap. Jadi tadi fixed cost-nya itu adalah sekian ya, 1.680.000 ini fixed cost atau FC-nya. Jadi fixed cost-nya dibagi harga jualnya berapa? 300.000 dikurangi yang harga variabel, biaya variabel per unitnya. Tadi kita sudah hitung 100 berapa nih? Takutnya saya salah hitung nih. 2.720.000 dibagi 25 ya. Oh, 108.800. Berarti yang di sini bukan 108.000 ya, tapi 108.800 di sinilah. Ini kan 108.000, sorry. Saya perbaiki nanti atau sekarang ya? Nge-like nih, nge-like nanti aja ya. Intinya ini berat takutnya 108.000. Oh, ternyata screenshotan gambar nantilah. Yang penting kalian tahu ya, ini tuh yang dari mana gitu, 108.000 itu dari mana. Oh, ternyata. Nah, ini 108.800, 108.800. Jadi kalau dihitung BEP-nya adalah 8,75 unit atau minimal kalian harus menjual 9 meja ya, 9 meja untuk bisa balik modal gitu. Tidak rugi dan juga tidak untung, bukan balik modal sih, keadaan di mana kalian tidak rugi dan tidak untung gitu aja. Jadi BEP itu keadaan seimbang ya, tidak rugi dan juga tidak untung. Harusnya BEP-nya 0. BEP-nya 0. Ya, kalau lebih dari 1, oke. Itu untuk contoh pengklasifikasian jenis-jenis biaya ya, jenis-jenis biaya. Jadi kalian bisa mengkelompokkannya berdasarkan tadi ya, berdasarkan biaya primer ataupun biaya utama ya, biaya utama dan juga biaya overhead, atau bisa juga kalian kelompokkan berdasarkan biaya tetap dan biaya variabelnya. Itu lebih mudahnya sih kalau untuk menghitung suatu usaha ya atau produk. Nah, ini ada beberapa contoh laporan keuangan jika kalian punya suatu usaha ya.
ada juga laporan rugi laba atau income statement, ada laporan arus kas ya, cash flow, dan juga neraca atau balance sheet ya, balance sheet. Ini beberapa contoh aja untuk kalian ketahui aja sih, tidak perlu begitu dipahami ya. Jadi ada beberapa jenis laporan keuangan, misalkan ini laporan rugi laba ya. Jadi laporan tentang keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Misalkan dalam 1 bulan kah atau dalam 1 tahun. Kalau ini di tahun 2011 berarti dalam 1 tahun tersebut ya. Ada labanya di sini ya. Oke. Lalu ini yang untuk arus kas ya, laporan jumlah uang yang masuk dan jumlah uang yang keluar ya. Jadi pembelian itu berarti kan jumlah uang yang keluar. Hasil penjualan ini berarti kan arus kas masuknya gitu. Cash flow aja sih, pengeluaran, mana pemasukan. Dan ini untuk yang neraca tentang posisi harta, hutang, dan milik sendiri atau sebuah perusahaan ya. Oke. Ini ada hutangnya, misalkan modalnya berapa sih, total pasifannya berapa. Oke. Ya, ada pertanyaan teman-teman dari hasil pengelompokan biaya ini, jenis-jenis konsep dasar dan juga jenis-jenis cost and benefit. Satunya mana? Nomor satunya Bu, terakhir, sorry. aku mau nanya, Bu. Ya, mangga Kang Dika. Kalau misalkan kan saya teh punya suatu perusahaan, nah misalkan itu. Nah, terus si modalnya itu kan ada eh, dari modalnya itu pinjaman. Nah, Bu, kalau untuk cara mengaturnya itu bagaimana, Bu? Agar ada Pinjaman. untung sama pembayaran untuk utangnya gimana gitu. Ya, si Oh, biayanya teh dari pinjaman uangnya gitu. Oke, kalau pinjaman itu berarti termasuknya ke biaya apa? Ke primer kali, Bu. Soalnya kan biayanya di Oke, kalau untuk biaya itu ya nanti Dika harus tahu bunganya berapa gitu kan ya. Ada bunga kan kalau pinjaman? ya pasti ada, Bu. Pasti ada ya. Oke, usahanya usaha apa? Misalkan beras, Bu. Oh, beras. Coba nanti hitung dulu yang tadi ya. Langkah-langkah tadi dihitung dulu. Berapa sih keuntungan yang Dika dapat tuh? Kan bisa prediksi ya. Misalkan menjual berapa, nanti diprediksi pendapatannya berapa. Nah, nanti dari situ bisa dibagi berapa persen untuk ke hutang ya, hutang pokok, dan berapa persen yang sebetulnya Dika dapatkan. Jadi nanti dikelompokkan dulu biaya Ya, tetapnya apa, biaya variabelnya apa, terus Dika hitung berapa sih biaya produksinya. Kalau yang beras itu kan berarti Dika dari ini ya, dari nanam enggak? ya, Bu, dari nanam biar jadi Nah, bandarnya. dari nanam kan dari nanam beras, padinya, nanam beras lagi, nanam padi. Yang dari nanam padinya ya, berarti dari pengolahan dong, dari pengolahan kan Dika harus klasifikasikan pengeluarannya. Tuh. Jadi dibedakan biaya tetap dan biaya variabelnya. Kalau pinjaman kan termasuk modal ya. Modal berarti dia termasuk ke biaya tetap, Tetap, Bu. biaya tetap ya. Gitu. Jadi modalnya jangan dulu dimasukin tuh Dika. Modal pinjamannya jangan dulu dimasukin, cuma Dika harus bisa klasifikasikan berapa sih modal keseluruhan dalam sekali panen berarti ya. Dalam sekali periode panen hitungannya, bukan tahunan ya. Ya, Bu, Atau betul. tahunan? Enggak, Bu, bulanan biasanya 3 bulan 3 sekali bulan ya, gitu. per 3 bulan ya. Oke, berarti per periode panen. Dika hitungnya 1 kali periode panen aja dulu.
ya. Nanti 1 kali periode panen bisa untuk diprediksi panen kedua, musim tanam ketiga misal, gitu. Tapi jangan sampai ada yang kelewat ya, misalkan dalam, penyiapan lahan kan butuh berapa tenaga kerja tuh ya, eee, pengeluaran untuk ngopinya berapa kan belum tuh kan, biaya ngopi, biaya apa nih, upah seharinya berapa itu kan ada ya. Belum lagi kalau kita tenaga kerjanya borongan ya, borongan atau, yang dadakan sehari gitu, itu kan ada. Di situ dikelompokkan dulu. Bantu-bantu hitung usaha orang tua kalau misalkan ada itu punya orang tua ya. Nanti sekalian bisa cari contoh menghitung, untuk yang beras, itu kan baru panen aja ya, biaya panen nanti berapa, biaya pengolahan pasca panennya juga berapa, kan ada penggilingan ya, dan lain sebagainya. Dikelompokkan dulu pra panen dan juga pasca panen. Bagi 2, pra panen dan pasca panen ya. Tapi pra panen dibagi lagi ya, penyiapan lahan, pemeliharaan, beda-beda lah. Paham ya, Dika ya? Kebayang ya? Udah mulai kebayang. Kebayang, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, siap sama-sama. Oke, yang lain gimana? Ini ada elektro yang gabung nggak sih? Nggak ada ya? Oke, jadi nanti teman-teman bentuk kelompok ya. Tugasnya nanti bentuk kelompok 2 orang. 2 orang, kalian ada berapa orang? 5 orang ya? 6. 6 kan 6 Willy harusnya, Bu, udah sama masuk ya? Willy. Willy udah masuk belum ya? Cuman cuman belum disetujui katanya, Bu, karesanya. Siapa wali studinya? Siapa wali studinya? Burah. Burah. Kalau nggak salah. Burah. Oke, nanti kita cek ya di prodi. Burahmi ya? Oke, berarti pas ya jadi 3 kelompok ya. 3 kelompok, masing-masing 2 orang. Nanti kalian buatkan contoh misalkan kalian ingin usaha apa nih. Nah, kalau Dika misal tadi beras ya, penjualan beras. Nah, di situ bisa dijadikan contoh, misalkan mau usaha apa, jasa atau barang silahkan terserah. Yang penting ada sebuah usaha. Mau yang sedang kalian jalani, mau yang kalian ingin laksanakan itu terserah ya, bisa. Atau kalian punya orang tua misalkan ada, jualan sembako misalnya, itu bisa dihitung juga nanti ya, bisa jadikan studi kasusnya di sana. Jadi daripada ngebayang-bayang mending yang udah ada itu kan bisa ya, mending yang udah ada misalkan. Jadi kelompokkan pengeluaran berdasarkan tadi ya, biaya primer atau biaya utama dan overhead-nya, kok unit meja, ya. Hitunglah biaya produksinya. Ini berarti produknya beda-beda ya, bisa beda-beda. Kenapa sih? Oke. Hitung biaya produksinya, hitung biaya produksinya, terus yang kelima kalian kelompokkan berdasarkan tadi biaya tetap dan biaya variabel, juga hitung harga jualnya ya. Nanti hitung harga jualnya dari salah satu dari kelima metode tadi. Pilih salah satu dari kelima metode. Dan juga hitung break even point-nya. Ya, harusnya kalian menjual berapa sih, berapa produk untuk bisa dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi. Ini harus saya upload ulang berarti yang ini. Tugasnya tadi ada 1 meja. Sering ke pos. Ya, gitulah. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mau nanya lagi, Bu. Enggak. Tadi kan dari tugasnya, Bu, misalkan saya mau ngambil tentang baju bekas nih, Bu. Itu masuknya kemana, Bu? Ke utama atau cadangan, Bu? Kamu mau thrifting? Mau jual thrifting gitu? Nah, ya, ya, Bu, gitu. Thrifting. Ya, kalian Ya. eh,
Misalkan berarti kalian harus beli bajunya kan? Hmm. Thriftingnya Ya Bu, siapa? betul Maksudnya beli baju. produknya itu baju kalian sendiri kah atau dari udah ada produsennya, Nga- pemasoknya? Ngambil Bu. Jadi Oh, beli ngambil. terus dijual lagi gitu. Ya, Ngambil dijual lagi. Itu mah modalnya ke biaya tetapnya biaya apa? Tetap apa variabel berarti tuh? tetap kayaknya Bu. Hmm, biaya tetap. Kalau kalian ambil dua dua apa sih namanya? Kalau istilahnya baju tuh apa sih? Bukan lusin ya, apa sih bal ya? Kodi Bu biasanya. Kodi ya. Berapa kodi baju Oh. tuh ngaruh nggak? Jadi biaya tetap itu misalkan Dika beli hangernya nih, beli hangernya berapa pieces gitu ya, atau sewa rukonya nih. Misalkan kalau di pasar kaget ada pengeluaran sewa ruko misal ya. Nah, dalam satu kali jualan tuh berapa yang dikeluarkan itu termasuk biaya tetap ya. Kalau biaya variabelnya, kalau beli bajunya berapa kodi, itu ngaruh nggak? Termasuk tetap atau tidak tetap tuh? Tidak. Tidak, tidak Bu. Tidak ya, Tetap. tidak ya. Jadi tergantung kita mau beli berapa nih modalnya gitu. Ya, jadi walaupun thrifting, tapi kan kalian harus perhatikan mau dijual di mana sih, ya. Rencananya mau sewa tempat kah? Atau misalkan kalian butuh apa lagi untuk thrifting ya? Butuh nge-laundry nggak sih? Butuh laundry dulu nggak? Nah, lain-lainnya gitu ya. Gitu. Kenapa nggak yang tadi aja? Tadi bagus loh. Bisa jadi eh buat ini, buat apa ya? Pegangan ke depannya. Kalau thrifting mah Bu pernah nyoba soalnya jadi berhitungkan gitu. Oh, pernah nyoba. Oke, boleh lah. Nah, misalkan yang udah ikut HMT itu, ada yang jual apa sih waktu itu ya? Tahu walik. Apa sih? Lupa. Tapi enak loh. Ya itulah bisa dihitung, misalnya bisa dihitung. Untuk biaya, jenis-jenis biayanya. Kalau bisa, Bu, Apa? aku balik. Bisa, Itu Nola, bisa Bu, yang tahu jualan, walik. Bu. Bisa tahu walik. Nola bawa lagi dong, enak. Nola bawa lagi dong, enak. Baik, Ibu, terima kasih. Boleh Ibu mau berapa? Berapa ya? Dua. Jadi jualan nih. Dua ya. Boleh Ibu. Soalnya enggak kertas cakial enak. Ya, dibentuk Oke, dulu Ibu. berarti kelompoknya ya. Nanti silahkan di-share di grup kelompoknya untuk saya bagilah di Litera nanti kelompoknya ya. Willy masukin aja dulu. Usah share lagi. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Kayaknya udah jelas ya, udah cukup jelas. Nanti silahkan langsung bentuk kelompok, diskusikan ingin bahas usaha apa ya, usaha jasa atau produk, boleh silahkan teman-teman. Jadi belajar mengelompokkan jenis-jenis biaya dan belajar menghitung berapa sih dalam keadaan BEP-nya dan juga harga jualnya. Itu aja dulu untuk konsep biaya yang harus kalian pahami ya. Tidak perlu bahas dulu berapa bunga, berapa pajak ya, jangan dulu. Ya, yang sederhana aja dulu. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf atas kesalahan kata juga sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam.